Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan senantiasa ditunjukkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengarungi arus kehidupan ini. Kemarin saya habis membaca sebuah tulisan di mana tulisan tersebut berisi tentang keputusan atau pengambilan keputusan dengan menyodorkan 4 pertanyaan di dalam diri masing-masing orang. Di dalam diri masing-masing orang sebelum bertindak. Jadi ada 4 pertanyaan yang kita sodorkan untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Karena topiknya pada video kali ini mengenai kebaktian kita kepada orang tua, maka kita akan membuat atau menyodorkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada diri kita mengenai orang tua dan kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah, maukah kita tidak berbakti kepada orang tua sehingga di akhirat kelak kita akan mendapatkan neraka? Iya, jawabannya pasti tentu kita tidak mau, kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Ini. Pertanyaan yang kedua adalah, maukah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, tetapi ketika di akhirat kelak kita masih mendapat atau kita akan mendapat neraka? Lah, kok bisa? Bisa. Kan tadi pertanyaannya, maukah kita sudah berbakti atau maukah kita berbakti kepada orang tua? Kan kita sudah berbakti, tapi kenapa kita di akhirat mendapat neraka? Ya bisa saja, bisa jadi karena kita berbakti kepada kedua orang tua tidak dengan cara yang benar. Contohnya seperti ini, ketika orang tua kita telah berusia lanjut, dan kita disibukkan dengan pekerjaan di dunia ini, lalu kita membawa kedua orang tua kita atau membawa orang tua kita untuk diurus oleh panti jompo. Dan memang kita memfasilitasi, kita memberikan kelengkapan, begitupun juga dengan keperluan-keperluan mereka di panti jompo. Tapi kita perlu ketahui teman-teman, bahwasanya orang tua itu yang diinginkan oleh anaknya adalah mereka berada di sisi orang tuanya. Nah, memang ini menurut kita mungkin baik, karena fasilitas seluruh keperluan mereka kita berikan atau kita kasih untuk kemudian diurus oleh panti jompo. Tapi orang tua kita nggak senang, nggak ridho. Orang tua kita sedari kita lahir, kita dibesarkan, kita diurus oleh mereka. Kita tidak dikasih ke orang lain, nih anak saya tolong urus, digedein sampai dewasa, kemudian saya kasih nih uang, nih duit buat keperluan mereka. Kan tidak seperti itu. Kita tumbuh dan kita besar sampai sekarang ini adalah karena kasih dan sayang oleh orang tua kita, bukan oleh orang lain. Pertanyaan yang ketiga, maukah kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi kita ingin masuk ke surga? Ya tentu tidak bisa.
ketika kita lukai hati orang tua kita pun, oh hati-hati teman-teman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Ini adalah hadis yang sering kita jumpai atau sering kita dengar teman-teman. Artinya ridho orang tua itu adalah terletak pada ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah itu terletak pada kemurkaannya orang tua. Maka jangan sekali-sekali kita membuat orang tua kita sakit hati, dan jangan sekali-sekali kita berbuat sehingga orang tua kita tidak ridho dengan itu. Seperti itu teman-teman. Pertanyaan terakhir yang keempat adalah, maukah kita berbakti kepada kedua orang tua sehingga nanti kita akan mendapatkan atau kita mendapatkan surga? Ya tentu kita pasti serentak atau kita sepakat semua. Jawaban adalah ya, saya mau. Dan dari keempat poin ini, keempat pertanyaan tadi yang kita sodorkan kepada diri kita masing-masing, saya yakin kita semua pasti memilih ungkapan di poin keempat tadi, bahwasanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, maka kita pasti akan insya Allah mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir teman-teman, mari kita manfaatkan waktu kita sebelum nanti tiba hari di mana Allah mengambil orang tua kita semua, orang-orang yang kita sayangi, lalu hanya tetesan air mata lah yang dapat kita berikan kepada kepergian mereka. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, mari manfaatkan waktu kita, manfaatkan tenaga kita untuk berbuat baik, berbuat bakti kepada mereka. Niscaya Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita, memudahkan segala urusan kita di dunia. Nasihat-nasihat ini merupakan nasihat-nasihat untuk diri pribadi saya juga. Begitupun juga semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.